Kenapa? Nama lu siapa nih? Nama gue Jelo Junior, kenapa itu? Wah, Jelo Junior. Iya. Ah, gue tahu nih. Lu oh, datang ke sini nggak ada rasa-rasa yang saudara enggak? Gua Kok gitu? rasa kenapa itu? iya. Rasa penyesalan. Rasa yang pernah ada. rasa yang berbeda agama. Mungkin dia Anjir, gua belum nggak- tahu tuh men. Gak pernah ada cor rasa yang pernah ada agama anjir. Agama gue Kristen anjir. Waduh, Sama bang. Nggak, ini bukan Rusak. masalah agama lu apa. Apa itu? Bukan. Iya kenapa itu? Lu nggak tahu kemarin apa yang keluarga lu lakuin di Paleto ini? Tepatnya Kalau di depan sana gua- tuh. Kalau gue sih kemarin tuh ya, gue pokoknya ditembak aja sama anak ALK. Lu kagak tahu kenapa tuh, kagak ngomong-ngomong. Kenapa gitu bang ya? Sama waduh, anak ALK. itu gimana ya bang ya? ALK tuh. Gue tiba-tiba lagi main kuda poni gue meninggal gara-gara ditembak. Itu doang. Gimana kabar kuda poni ya bang? Mati. Dioperasi nggak? Tadinya dia sekarat di lindes. Waduh, Nah, nggak mobil bisa. yang lewat. Nah, Balikin pertanyaan sih gue itu. tuh kenapa ya gue ditembak ya? Gue bingung dah, astagfirullah banget deh parah. Mereka iri sama Abangnya Kristen, astagfirullah, maksudnya gimana nih bang nih? Itu namanya salam toleransi kayak gitu. Oh, Kayak gitu. salam toleransi. toleransi. Iya, betul. Iya. Salam dari Binjai. Berarti enggak gini. Masuk, Dengan Tobi. kedatangan lu ke sini sih bawa rezeki banyak buat gue nih kayaknya Bang. Emang ada apaan sih bang? Gue bingung dah. Gak usah pura-pura bingung. Kagak tahu gue belum dapat kabar gue emang. Apa sih? Emang ada apaan sih? Ya bang, angkat tangan dulu deh bang Pres, ya. pres, Yuk, kemarin pres. angkat tangan bang. Geledak. Iya teman gue dikontrol nih. Enggak bang, ini cuma minta apa? Gue yang jagain geledak. Siapa yang geda, Cok? Geledak. Gue yang jagain. Gue ditodong anjir. The hell man. Yo, sampai geledam sampai 2 orang anjay. Emang gue bahaya sih bang orangnya anjir, harus Duit ditodong lu berapa banyak orang. juga bang ya. Banyak Berapa orang tang? gua. Duitnya berapa tang? Berapa tang? Jokut. Ya udah ambil aja, ambil radionya yang penting-penting ambil tang. Gue kan mau tuker ayam hidup-hidup, lu gimana sih? Hmm. Kocak lu, kocak. Tapi kebetulan Nggak ada lo datang lagi. kemari nih sekalian. Jadi sekalian deh. Gini-gini. Gue juga butuh ayam hidup. Gini. Butuh ayam hidup kita sama Gini. manusia hidup yang pakai baju ini sih. Bro siapa tadi namanya? Jelo Junior. Junior. Udah nggak usah ditodong gitu terus. Dia nggak Nggak usah. ngancam kita kok. Gini. Ada satu hal yang pengen gue sampaikan. Ketika Betul. keluarga gue di Cayo sana lalu bantai habis. Dan Dan Cahyo aja gue kagak tahu ada apaan iya, bang. jadi gini, gue Iya. ceritain intinya trickster ini keluarga lu ya, trickster ini ya. Ya keluarga tersayang gue deh itu pokoknya dah. Ya, keluarga tersayang lu ini menawarkan kerjasama dengan gua, dengan RRMC untuk mengusir ALK dari rumah singgahnya, rumah terbesarnya lah, istana. Yang biasa disebut Hejo Jack. Dan gua menolak itu, lalu kalian bilang mau nekan kami di Paleto, membuat kita nggak nyaman. Mengancam lah. Gini, gua kasih tahu ke lu. Selanjutnya itu kita dipanggil ke Cayo sama Vigo ya? Vigo. Si Vigo. Terus Kenal lu sama Vigo? kenal lu sama Vigo? Keluarga pasti Kenal gue, sih. kenal lah pasti No. kalau keluarga gitu. Ya udah. Nah, Intinya Vigo ngasih kita space buat ngobrol dan ternyata kita dibantai habis-habisan di sana. Kenapa bisa dibantai itu? Gua nggak tahu, mungkin itu salah satu bagian yang lu bilang mau nekan kami, tapi gue bilang ke lu, gua nggak akan pernah bisa lupain hal itu. Dan gue kasih tahu ke anak-anak trickster, Paleto udah gelap, jangan sampai kota dan Iset gue bikin gelap. Itu mah kagak mungkin kalau lu bikin gelap. Lampu apa? Kagak mungkin itu pasti lu bikin. PLN gue matiin. Ya kalau itu masuk Ah, akal. mungkin nggak? oh ya. Mungkin Iya, nggak matiin. PLN. Ya kalau Oke. Apa ya, Gua kita belum kan- ngomong selesai, Ah ya. belum kelar ngomong gua. ya. Ya udah, gitu aja ya. Bro Jelol,
Sehat lu? Gua walafiat, cuma Walafiat? kemarin doang pokoknya gue di komen sama orang dah tuh. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Ya itu yang anak LK nembak gue, kuda poni gue mati, itu gue nggak sehat tuh. Makanya gue pengen bantai, pokoknya dengan alasan kuda poni gue meninggal tuh. Nah, Waduh. ya udah intinya kalau urusan lu sama kuda poni sama LK itu bukan urusan kita. Ya, Iya, lanjut ah. betul. Enaknya kita apa ini nih? Gue mau diapain sih? Lu nggak usah ngikutin gaya gua. Gua Ini gaya tahu maksud lu gua. mirroring. Kagak, ini gaya gue, sering Ya banget gue udah. kayak gini kalau mikir gitu. Ya udah gua begini. Minimal cuci muka dulu Mas Jalol, itu rambutnya hitam-hitam nih. Hitam apa? Coba berwarna lepas tuh. sepatu lu. Coba lepas sepatu dulu. Kayaknya lu di pelet deh. Aduh, Sepatu ada Jalol. baju, ya Sepatu, Allah. sepatu. Sepatu. Sepatu, Bang. Tapi biasanya bisa Ah. nih bang, cucu. Gila. Udah. Woi, Ada jangan, kan? jangan. Jangan, Lu jangan. lu mau diaduin sama Dio lu punya lu. Ya udah, Ya. ini deh. Gue masih Sabar ya, waras gua Dikit, punya anjir. dikit. gua punya hadiah. Gua nggak akan ngapa-ngapain lu intinya ya. Gua akan ngelepasin lu di sini. Sabar dulu ya. Tunggu gua di sini. Lu butuh HP radio tadi ya? Enggak, gue mau bakar ini bakar lagi anjir. Gue mau jual wah, ini apa tuh ayam bakar hidup-hidup tuh? gue, radio sama handphone. Bener atau kagak? Gue masih ada tujuan gara-gara perempuan yang baik di Sandy Source itu tadi tuh. Gitu Namanya tuh. siapa? Ini 2000 buat apaan anjir? Parkir. Itu gua kasih ke lu. Ngisi bensin. Nggak cukup bensin bro. Itu what the hell Lu man? nggak usah ngomong. Kuda yang ngomong. mana? Udah. Pokoknya selagi lo kooperatif gak bakal kenapa-kenapa. Itu duit 2000 gua kasih lu. Satu orang Ya lagi, yang satu orang lagi, artinya satu orang lagi. harga Mana, diri lu bro? di atas 2000 itu. Gua minta Terus waktu gua lu dulu ya. mau Petir, dibawa bro, mana Mero. nih bang gue bang? Ambil mobil dong. Ada yang punya mobil nggak? Astagfirullah, astaga, aku diculik. Keluarga baru bukan? Brengsek, gue salah tempat gini caranya ini anjir. Salah nanya orang gue nih kayak gini anjir. Apes banget hidup gue. Iya, lu apes banget. Ini lu ketuanya ya, jangan-jangan ya? Lu naik motor yang motor hijau ini ya. Sini lu naik sama Oke. gua. Tuh naik yang sama topi aja. Naik topi. motor hijau. Sini. Yang pakai topi, yang pakai topi. Ya. Kamu bawa Jangan yang lu. dia, yang pakai Sini topi sini biasa ya, sini Bang. sini. Tangan lu ke belakang. Lu naik. Lu naik. Dulu. Nah, Nah, bentar. Bengkel jangan lupa dikunci. Mau diapain sih? Oh. Oke, dia RP-nya mungkin ngikat kali ya. Oh. Ya kayak dia RP Boleh. ngikat. Oh, dia RP-nya ngikat dia. Baru masuk kota udah kena RP kayak ginian. Astaga. Dapat bilang bro ya. Kenapa ya? Gua nggak mau lagi nanya-nanya sama lu pada, kagak mau gua pokoknya. Tuhan Yesus. Gua pokoknya kapok gua kalau nanya-nanya sama orang motor dari sandra-sandra kayak gini gua. Lu nanya pakai baju gini ya bro. Lu belah dada gue ini, dada gue isinya ada trickster. Ya nasib kalau begitu bro. Iya. Mana lagi lagi ada masalah. Coba kita damai-damai. Gimana kalau lu pura-pura bawa kabur gua jauh-jauh? Pura terus terbalik mati gua. Ya enggak, gua nggak apa-apain anjir. Gua kagak ada masalah sama lu pada anjir. Gua cuma mau jual ayam. Gua dibunuhnya bukan sama lu, sama keluarga Siapa? gua ntar. Kok bisa hilang? Ya, Mampus. ya gua kesantet gitu. Kesantet. Alasannya gitu nih. Ini mau kemana anjir? Mau nyekap Kenapa? ini ntar. Mau ke human lab. Anjir. Lu jangan congkel mata gue ya. Mata gue berharga Kagak banget. lah, aman. Cuma punya Kalau lu- golok, nggak bisa nyongkel. Kalau anjir pakai golok kan nyongkelnya anjir. Nggak nyongkel dong kalau golok, motong.
Aman tapi gua nggak suka gitu Jangan gitu. motok anjir. Aman, nggak Gua kagak mau foto-foto. cacat hidup Aman. gua anjir. Enggak, gua nggak suka cacatin orang. Mau iya, keluarga gua habis lu Cuman- congkel matanya cuman- katanya. Bukan gua itu teman-teman gua. Ya, keluarga lu Kan kan. gua kan damai. Damai, bro. Pokoknya nurut aja. Apaan gua di sini anjir. Enggak, tiba-tiba jatuh, takutnya licin kan sepeda motornya. Ya, diem dulu ya. Hah, hari-hari gua disandra mulu, baru masuk kota anjir. Kayak dan Sabar ya, kawan ya, yang sabar ya kawan ya. Ini karena Gua gak ulah mau keluarga nanya lu pada lagi, kagak mau sesat nih gua dibawa ke sini anjir. aku. Ini karena Bisa, ulah Pak. keluargamu, Bisa dijual, bro. Mas Ayam ya. benar bisa dijual kan? Ya nanti bisa dijual lagi kok aman. Iya, tetap bisa ditukar radio tapi nanti bukan sekarang. Motor gua pokoknya nanti balik ke sono ya. Walah. Walah kalau nggak ada asuransi ya. Iya. Kenapa? Nanti ada pihak Motornya asuransi. katanya mau dibalik. Oh motornya. Ya udah. Ya ntar gua- motor mahal itu. Gimana? Itu lu motor mahal pasti ada asuransi nggak? Lu ngambil klaim asuransi nggak biasanya? Ya ambil lah pasti. Berapa lama? Ubur kuda yang mana? Tergantung dah asuransi lokalnya. Iya. Iya, kayak lu anterin gue nanti setelah sini ya. Kalau nggak gini aja, gimana motor gue bakar? Ya jangan lah anjir, itu motor bagus Ntar- itu. Orang lu gila kan lu bisa ya. ambil klaim asuransi nanti. Ya kagak bisa lah anjir kalau Walaupun dibakar. emang kalau dibakar nggak bisa. Kagak Terus kalau maksudnya klaim asuransinya klaim asuransinya lama itu anjir kalau Oh. dibakar. Gua ilah nggak apa-apa sih masih kredit ini lu, Bang Jelol. Buset anjir, mana ada gua kredit cash semua punya gua. Oke sih ya, oke. Ya itu 10 jokut bro di 10 jokut doang di- ya lah. Kerjaan gua air itu mah. Bud, gak usah ditodong, Bud. Biarin, Bud. Dari tadi Aman. gua perhatiin. Oke. aman. Selagi Gini-gini dia ya. tidak melawan ya aman Bro. saja. Jelol Junior. Iya. Ini gua Tadi- berbicara sama siapa nih? Di sini nama gua Man Sky Castello. Man Di sini Sky. gua sebagai presiden dari RTMC. Gua keren yang biru yang presiden anjir. Nah, lu kan bisa baca tuh di face gua gimana sih. Tuh, lu bisa baca nggak? Apa perlu diajarin baca? Road Captain Berah. Presiden. Oh, Captainnya. Oke. Oke. Sebenarnya gue pengen nanya satu hal ke lu. Menurut lu pribadi nih, sebagai salah satu anggota Trickster ya. Gue nggak tahu nih, lu anggota apa Gua ketua. ketua? Ketuanya. Gua ketua. Oke. Ketua. Wow. Oke, kalau gitu berarti pertanyaan gue juga harusnya bisa lu jawab dengan jelas nih harusnya. Karena Iya, bisa. bukan lu di sini sebagai ketua dari keluarga Trickster ya kan? Ya benar. Gue pengen tanya, dengan kejadian RRMC dengan Trickster, apa pendapat lu sebagai seorang ketua gangster Dubai kalau kata orang? Pendapat gua tentang lu pada sama keluarga gua gitu. Gua nggak tahu Betul. sebetulnya kenapa-napanya itu gua belum tahu. Makanya Oh, gua gini, itu gini. pengen ke rumah gua pengen nanyain kalau gitu. Bukannya waktu itu lu sendiri yang anak-anak lu sendiri yang bilang di Willis kalau gua menolak tawaran dari Trickster bakal kalian ganggu terus daerah Palito. Ada lu Oh, di situ itu- nggak? Itu mah pas lagi pertama Itu kali ada kalau lu di nggak situ salah nggak? deh. Pertama Ada kali lu ya. di situ nggak? Iya. Kalau pertama kali gue order lu, itu benar ada gue. Ada gue Oke. tuh benar. Terus tanggapan lu untuk menghantui, untuk mengganggu daerah Palito gimana? Ya nggak ada tanggapan sih. Gue pasti terus nekan lu pada. Karena Oke, lanjutin dulu coba. Nah tapi gue nggak tahu ujungnya tuh di mana. Kalau misalkan di antara kita itu kalau emang harus lewat jalan peperangan, dan gue nggak tahu sih sebetulnya ujungnya itu siapa yang harus tunduk, yang mau ngejalanin ordernya atau stop order. Nah itu gue nggak tahu tuh, karena yang gue lihat yang udah lama peperangan tiada henti, yang nggak ada ujungnya itu yang ada pride yang dimajukan. Harusnya ada yang mengalah, entah gue Betul. atau enggak keluarga lu. Sebenarnya di sini bukan persoalan mengalah atau tidak, Bro Jelol.
Lantas? Di sini hanya orang waras yang bisa menilai kalau tindakan yang kalian lakukan ke kita itu tindakan apa ya? Nggak manusiawi lah ibaratnya. Dengan bahasa yang kalian sampaikan hanya menghantui. Tapi kalian lebih melakukan itu. Bahkan gua sendiri di depan keluarga gua, di depan anggota gua, kalian permainkan, kalian permalukan. Pas lagi ada gua nggak? Gua jelasin Tam, kejadian di Cayo. Mungkin berada dalam depan ini Gua nggak ada kayaknya di nggak Cayo. tahu nih. Gua nggak tahu kalau di Cayo. Iya. Jelasin Tam. Jadi awalnya keluarga gue diculik, Oke. vice presiden gue dan road captain gue diculik dengan anak trickster. Road kaptennya tuh berapa sih anjir? Lalu mereka dilepaskan dengan meminta kita datang ke Cayo. Sebentar Tam. Bro Jelol, Yo. gua rasa di sini gue pengen ajak diskusi antara lu sebagai ketua trickster dan anak-anak RRMC. Jadi gue minta lu di sini nggak usah ada tekanan. Kalau lu misalnya lebih santai buat ngerokok aja. Nggak usah sikap siap kayak polisi kayak gitu. Gua diikat Tangannya di diikat. benjol. Diikat Gua tadi. diikat. Lepas dulu lepas ikutannya. dulu. Gua aja buka sini. Lepas. Gak ada. Gua ngerokok dari ngelingkar kayak gini belakang, nggak bro. sih dia? Ada kasihan bro, pengap bro. Gak bisa napas lu ya. Tangan belakang ya. Emang bisa. gua. Sesek dikit ya. Lewat mulut belakang kali. Gua lepas tuh. Gak ada Rokok korek. rokok dulu. Korek. Iya. Malah. Nih, korek nih. Keluarin, Tam, Kayak orang koreknya susah, udah. motor Tadi tes gua kagak ada punya korek, korek nih. gimana nih? Ya gua koma. Nah. Perban bang, gak ada perban. Jangan, itu di medis. Kita bukan medis. Bang, gue punya cigar, gimana ya ngisep cigar surya ya? Mantranya apa bang ya? Ngisep cigar surya? Tahu nggak bang? Iya kan sorry, ditabok. Sumpah demi dong. apapun gue nanya baik-baik bang, cigar Emang surya dia gimana? kalau Maaf. kagetan, dia orangnya kagetan mukul. Terlalu Cigar besar, surya sorry, gimana sorry. ya? Gue mantra cik kagak bisa. Gimana ceritanya ya gue cigar kagak bisa ya? Cigar surya. Iya, cigar surya, cik kagak bisa gue. Gimana itu? Cigar. Wancik. Kagak bisa anjir. Coba smoke. Habis kali punya lu. Koreknya nggak ada. Koreknya Kagak nggak ada. bisa. Udah. Itu gue udah selipin, Basi tuh. kali. Coba Itu lihat tuh. di signature, tangan lu. signature. Dimakan dulu, dipotek ujungnya dipotek. Cuman agak sedikit Dibakar. basah itu, jadi baterainya Kagak agak susah bisa tuh. anjir. Rokoknya dibakar Nah. dulu. Oh, rokoknya dibakar dulu, bilang. Betul, baru Ujungnya disedot. dipotek Baru dulu. Masa lu disedot. ngisep rokok yang kagak kebakar kan? Ah, ini baru bisa nih. Kebanyakan isep rokok daging lo tuh. Tempelan juga nih. Muka lu sama anjing. Marah-marah Iya sih. tinggal tinggi. Gimana nih ya? Jadi gue udah Oke. santai banget nih ngomong. Beda. Santai ya. Iya. Gue juga nggak ada penekanan di sini, gue hanya Aman-aman. minta tanggapan lu aja. Gue juga santai. Oke, gue lanjut ya. Iya. Jadi ketika vice presiden gue yang diculik sama TR itu dilepaskan, terus dia meminta presiden gue untuk seluruh anak RRMC datang ke Cayo dengan dalih dia mau ngobrol sesuatu. Dan oke, keluarga gue percaya dengan apa yang kalian lakukan, udah ngelepasin vice dan road captain gue. Dan nggak selang lama, selang 1 atau 2 menit setelah Vigo ngobrol di Cayo sana, mereka langsung, anak-anak trickster langsung nodongin kita dengan mungkin penuh amarah kalau gua bisa bilang ya. Lalu semua barang-barang Selamat kita, datang di Warlock, Vicky Apriansah. dari vest, senjata, peluru, pisau maupun apapun itu. Parah banyak banget. Lalu presiden gue ini diambil ke depan dan disiksa di depan anak-anaknya sendiri. Disiksa di depan anggotanya sendiri. Dengan cara kalian seperti menginjak-injak kita. Lalu nggak sampai di situ, gua sebagai road captain juga dipanggil ke depan. Tiba-tiba si Vigo nusuk gua, dan pas gua bangun
Pas gue sadar anak-anak gue udah pada tergeletak di situ. Saat gue tanyai, katanya di berondong peluru habis-habisan oleh trickster. Dihujani peluru. Betul. Dan itu sakit, bro. Banget. Beruntung gak ada Paham. nyawa yang terambil di situ sih. Sekarang pertanyaan gue kalau gini Bro Jelo. Dengan kasus hanya sebatas tidak menerima permintaan kalian, apakah hal seperti itu pantas dilakukan? Gue minta pendapat lu sebagai ketua di sini. Kalau menurut gue pantas sih, karena lu nggak nerima orderan. Karena pertama kali gue ketemu lu, kan kita bilang kita bakal tekan lu. Nah kalau menurut lu sendiri pantas nggak? Gini, gue tanya terlebih dahulu ke anak trickster ataupun lu sebagai ketua trickster, lu sudah paham dari arti berbisnis nggak atau bekerja sama? Ngerti? Ngerti? Kan gue awal ngasih timbal balik armor ke lu. Tapi yang gue maksud bukan itu. Apa tuh? Di bisnis itu ada yang namanya penolakan atau diterima itu. Terus? Ketika lu menawarkan sesuatu, ada dua opsi, diterima atau ditolak. Dan itu menurut gua dua opsi itu tidak menjadi masalah yang cukup besar. Kalau lu diterima ya syukur, kalau enggak ya udah berarti tawaran lu kurang menarik. Ya. Betul nggak? Oke, terus? Maksud gue dengan kalian, dengan bahasa kalian mau menghantui Paleto dan pada ujungnya kita dihujani peluru oleh kalian, itu nggak masuk akal bagi gua karena hanya menolak tawaran dari lu. Atau kalau menurut lo? Mungkin orang lain juga, bos-bos besar di luar sana mungkin sama dengan pendapat gua. Gue pernah, waktu ada pernah kejadian dimana gue itu ditekan oleh penguasa ladang. Sifatnya bisnis. Jika gue gak nerima tawaran tersebut, maka dari itu gue selalu dihujani peluru kalau lewat Sandy Source. Lu bayangin tuh. Itu berbeda, brother. Dihujani peluru dalam artian lu siap, mereka siap. Apalagi di tempat seperti Sandy Source yang terbuka gitu. Apakah Trickster yang gue dengar sebelum gue datang di Los Santos Hopul ini, kalian adalah kelompok kriminal yang lumayan disegani sama orang. Cuman dengan cara yang kalian lakukan ke kita, ke RRMC, itu hal-hal buat kok berani ke orang yang gak berdaya, bahkan di bawah tekanan. Apa lu bangga sebagai ketua Trickster dengan kelakuan keluarga lu selagi nggak ada lu di sana? Sebetulnya kalau kalian terima tawaran tersebut, menurut gue ada benefit yang lu dapetin sih. Permasalahan terima apa enggaknya itu urusan gue. Iya. Di situ gue udah jelas kemarin. Itu gue berusaha support kalian sih sebetulnya lewat bisnis itu, tapi nggak gue kasih dengan cuma-cuma. Tujuanku di situ sih. Support? Iya, support dengan armor dan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma. Tapi kalian tolak, makanya gue nggak habis fikri dah tuh. Masuk. Begini, di dalam pengetahuan lu, kalau misalnya gue tolak, ada kemungkinan nggak kalau gue dapat tawaran yang lebih besar? Nggak mungkin lah. Gue berbisnis udah lama di kota Los Santos. Jika ada tolak, pasti ada ganjaran selalu gue. Bukan, maksud gue gini. Di konsep pemahaman lu, Iya. kalau misalnya dari RR nolak permintaan dari kalian, kemungkinannya kan yang paling besar adalah RR mendapatkan tawaran lain. Yang gue bilang tadi Bro Jelol, ketika lu diterima ya syukur, kalau lu nggak diterima ya artinya penawaran lu kurang menarik.
Oke, gue udah nangkep nih. Berarti cara berbisnis kalian dia kalau tolak ya ya udah gitu aja. Kalau diterima ya syukur gitu aja. Nah tapi lu nanti bakal ngerasain nanti suatu saat bakal ada kelompok yang neken lu. Kalau lu tolak dan dia bakal berlaku sama dengan apa yang kita lakuin ke lu. Itu udah pasti, udah valid. Lu belum nemu aja kelompok yang neken lu di Sandy Source. Dan itu lebih parah daripada yang kita lakuin. Dan percayalah, kalian belum ketemu kelompok yang gila ini. Dan gue pernah ada di titik dimana gue harus tunduk di bawah kakinya dia. Dan gue gak bakal bisa ngelawan mereka. Kalian bakal rasain suatu saat, tak kapanpun itu. It's okay kalau misalkan mungkin tujuan kalian, gue gak tahu tujuan kalian atau gimana. Gue coba mengerti. Mungkin dengan cara penolakan kalian ya nggak mau untuk dihujani peluru atau intinya kayak gitulah. Bukan. Gua dalam artian di sini gua bukannya nggak terima atau dengan bahasa kalian akan menghantui Paleto. Cuman yang gua tangkap kemarin, kalian menghantui Paleto dengan cara gua siap lu siap. Bukan dengan cara menyandra seluruh keluarga RRMC di Cayo sana. Oh, I see. Jadi kalau misalkan lu tolak terus bakal ada ganjaran, dimana kalau ganjaran tersebut itu lu siap, gue siap gitu aja gitu. Betul. Karena lu di sini anak jalanan kan. Bukan Kalau sebagai orang yang nyiksa orang dalam artian psikopat. ya, berarti lu bakal nanti ketemu yang gue bilang tadi. Itu yang lebih parah deh gue kayak gitu. Menurut gue jalanan itu nggak bisa dipastikan siap nggak siap. Kayak gitu bro, menurut gue. Masalah bukan siap nggak siap sebenarnya. Ya yang gue Mungkin gua temuin tadi tambahin. omongan kayak gitu tadi. Iya. Lebih tepatnya anak-anak lu itu membuat kita nggak siap. Dengan cara banci kalian menodong kita, lalu mengambil semua perlengkapan kita. Lu digeledah Lalu gitu maksudnya? Iya. Betul. Dan Udah semuanya kayak, diambil. Kalau gue orangnya kagak sih, gue pasti kalau komando di sana gue tahu lu kelompok baru, gue nggak bakal ngambil 1% pun nggak bakal gue ambil. Maka dari itu, brocel yang ganteng, yang mulia. Banyak banget yang bilang gue mulia, sumpah. Gue salah Mamenska satunya. yang mulia. Yang Bahkan digoyang deh sekarang. Setelah keluarga lu mengambil barang-barang anak-anak gua, keluarga gua ditembakin secara membabi buta di depan mata kepala gua sendiri. Gue tahu nih tujuan pembicaranya di mana nih. Gue Oke. sekarang nangkap. Lu maksud apa yang gue omongin dengan elu sebagai ketua trickster yang katanya trickster ini adalah kelompok yang cukup disegani oleh orang-orang di Los Santos Full ini. Apakah elu bangga dengan aksi anak-anak lo itu yang dengan sengaja membuat kita nggak berdaya, lalu baru di situ mereka berani untuk menyerang kita? Memeras gitu. Intinya kalau tentang aksinya gue setuju aja. Cuman kalau tentang penggeledahan gue nggak setuju sih. Kalau gue. Mungkin penggeledahan itu ada di dalam aksi itu. Kalau aksinya tetap gue bakal setuju dalam bentuk hal apapun. Terlebih kalau lu ngapa-ngapain keluarga gue pun gue bakal tetap setuju. Cuman kalau penggeledahan gue nggak bakal ngelakuin hal itu sih. Kalau gue. Ya. Maksud gue itu dengan cara gue diambil resource-nya lalu kalian baru berani untuk membantai kita. Apakah itu hal yang lu inginkan atau yang lu banggakan? Enggak sih, kalau gue mah, gue pribadi orang kalau lo kelompok baru, resource gue banyak, kagak gue ambil. Kira-kira setelah lu ngedenger ini, apa yang bakal lu lakuin? Gak bakal ngapa-ngapain lo kalau nggak siap sih. Dan satu pertanyaan gua ke lu, Bro Jelol. Kenapa? Perselisihan kita ini, kalau lu tanya ke RR, tidak akan pernah berhenti. Karena bukan kita yang mulai. Ya terus berhentinya gimana tuh? Di sini gua nanya ke lu, sebagai ketua trickster, Ya.
apakah lu pengen keadaan kita s- berlanjut setiap saat? Iya. Kalau Iya, gue iya. sih nggak usah dilanjut sih, Nggak usah dilanjut. nggak Keluarga perlu. lo yang lain setuju nggak? Mereka yang ikut gue lah, komandan dari gue. Kecuali kalau misalkan di antara kalian, di antara gue saling senggol, nah itu biasanya ya jalanan saja, kayak gitu. Cuman gini, kemarin brother gua Kuncen udah nitip pesen ke temen lu yang bernama Vigo itu. Iya. Dengan apa yang dilakuin kalian di Cayo sana, anak-anak gua akan membalikannya 10 kali lipat dari yang lu lakuin ke kita. 10 kali lipatnya sampai kapan tuh? Salah satu yang udah gue lakuin adalah gue bikin cedera salah satu anggota lu yang bernama Lapet. Mungkin kalau lu tahu. Tahu gue, ngecongkel kan mata lu kan, mata Iya. keluarga gue. Oke, Gue nggak tahu gimana keadaan dia sekarang. udah membaik sih kalau gue lihat. Ya itu juga bukan berdasarkan kemauan anak-anak gue. Itu berdasarkan tindakan kalian ke kita. Oke. Kalau Pertanyaan misalnya di ke- sini posisi lu akan bilang berkata kejadian kemarin udah nggak usah kita lanjutin. Dengan posisi Lapet yang sudah mengalami cacat di bagian mata. Hmm. Apa lu sebagai ketua Trickster bisa menghandle itu? Pertanyaan gue simpel, gue balikin ke kalian. Kalian mau sampai ujungnya kemana? Kalau lu Kalau- nanya itu, dari gue pribadi nggak akan ada ujungnya, kecuali Kalau- kalian yang bicara ke kita. Kalian membuka obrolan lah untuk kita cari jalan keluar dari permasalahan Sama-sama. yang sebenarnya saling merugikan sebenarnya, bukan lo doang yang rugi, kita juga Sekarang rugi. gini, kan lu mau balikin 10 kali lipat, lu sendiri yang ultimatum barusan nih. Betul. Karena yang nggak ada ujungnya, itu ujungnya mau sampai kapan kalau lu mau balikin 10 kali lipat itu? Sampai kalian Sampai melakukan kalian ada- pembicaraan iya. dengan kami. Kalau kalian balikin 10 kali lipat ternyata itu tidak sesuai ekspektasi, gimana tuh? Pertanyaan gue di situ. Ekspektasi itu di mana tuh? Batasan ekspektasinya? Kalian intinya mau ngebantai dari keluarga gue dan ternyata misalkan nggak sesuai ekspektasi nih ya kan? Misalkan kayak gitu. Kalau sesuai ekspektasi mungkin kita bakal ya udahlah, gak usah kita tekan dari anak Biarkan RRMC jadi ini. rencana kita. Gini Bro Jelol, Ya gua ini sih ngomong selalu ada planning B karena yang udah-udah nggak hanya mengedepankan pride aja dan gue orangnya nggak kayak gitu. iya gini, lu bilang lu orangnya kayak gitu dan gue pribadi juga orangnya nggak sekeji itu. Tindakan yang gue lakuin ke Lapet itu sebenarnya gue pikir 1 sampai 2 hari. Dan kalau misalnya Lapet udah merasakan hal itu dan kalian ada berniat untuk ngobrol datang ke Paleto, bukan untuk menghantam anak-anak gue di Paleto untuk kedua kalinya, gue masih bisa bicarain itu. Dan 10 kali lipat itu udah gue rasa cukup buat apa yang dirasain sama Lapet. Betul. Dengan catatan kalian yang membuka obrolan duluan. Ya, dengan catatan kalian yang datang ke Paleto secara baik-baik, bukan dengan cara menodong di depan bengkel kami. Oke. Berarti itu kalau misalkan konteksnya ya kenapa itu? Potong dulu nih. Iya kenapa itu? Soalnya kan konteksnya dari awal. Dari awal kita pun sebenarnya nggak akan ada mau perselisihan sama kalian pada awalnya kan. Iya kita yang memulai sih emang. Nah, kalian yang memulai. Terus dengan cara kalian melakukan aksi kita ini, dampaknya terlalu besar buat kami. Dampaknya besar banget buat kami ya. Kita bikin ultimatum buat balikin 10 kali lipat. Itu dasarnya semua dari reaksi kita, reaksi kalian. Gitu. Reaksi kita yang kalian buat. Ya, aksi kalian itu dampaknya reaksi kita yang sekarang. Maka dari itu kalau misalnya memang tadi dibilang mau sampai kapan gitu, jawabannya sampai kalian ada pembicaraan baik-baik ke kami, datang ke Paleto, bicarakan dari awal sampai akhir, apa yang menyebabkan kalian sampai kayak gini dan apa yang mau kalian lakukan ke depannya. Masuk.
sebetulnya gue tuh cuma ini sih pengen tahu aja. Pertama yang tadi gue bilang, kalau emang mau balikin lu pada 10 kali lipat kalau sesuai ekspektasi ya kan, yaitu ujungnya ya pasti kita yang bakal cancel tujuan kita. Tapi kalau nggak sesuai ekspektasi ataupun kita yang bakal nekan kalian, nah apakah kalian bakal ngelakuin apa yang kita mau gitu? Sorry, maksudnya bisa diulang? Misalnya nih contoh nih, kan lu kan nolak nih, lu Iya. nolak ya kan, terus kita bakalan ngehantuin kalian, entah itu apapun itulah. Nah terus emang misalkan entah di jalan berperang atau segala macamnya ya kan, emang sesuai ekspektasi kita emang menghantui kalian gitu. Nah gue mau tahu gitu sebetulnya kalian bakalan ngikutin tujuan kita atau emang kalian tetap ngegempur kita gitu. Itu pertanyaan gue. Gini loh. Gue mau tahu ujungnya gitu. Gue jawab dulu poin itu tadi. Iya. Kalau konsep awal yang kalian bilang dia menghantui itu kan gue udah paham. Dari dulu Iya. gue di R3K gue udah paham konsep tracer. Oh, lu Cuman R3K. yang sekarang berbeda dengan konsep menghantui kalian yang dulu. Yang menurut gue lebih elegan lah bahasa aja loh. Oke. Kayak bener-bener musik kita di Paleta tuh tapi tidak dengan cara membabi buta seperti kemarin yang kami terima. Gue baru tahu sih itu. Ini Itu sih, oke, lu kejadian di nasihatin Cayo, gue ya. Oke. di kejadian di Cayo, kalau itu tidak terjadi ke keluarga gua, tapi ke keluarga lain yang memang masih baru merintis usaha di sini, kolaps. Percaya sama gua, kolaps itu keluarga. Makanya gua mau mendeklarasikan gua akan menuntut balas 10 kali lipat pembalasan kepada kalian. Kalau kejadian itu nggak ada, sekedar kasarnya kalian kepaleto lah gitu, sampai akhirnya kita ketemu di luar di jalan, nggak bakal seperti inti yang gue lakuin. Oke. Gitu. Kalau kita paham aturan jalanan bahasanya. Oke. Kalau gua kan gue bilang nih intinya, kalau misalkan intinya itu ujungnya nih ya, gua dibantai lu sesuai ekspektasi, gue bakal nge-cancel yang jadi orderan gue tuh. Dan gua intinya gue nggak bakal mengedepankan pride sampai kalian tunduk gitu. Kalau kita misalkan disandra atau segala macam ya kan, terus kita peperangan jalanan kita hancur sama kalian, udah beberapa kali kita pasti kita mundur di situ. Nah gue mau tahu sebaliknya, kalau kalian sebaliknya itu nggak sesuai ekspektasi, apakah kalian itu nurut dengan orderan yang kita punya atau kalian emang mengedepankan pride? Itu gue mau tahu sebetulnya di itu situ. udah pasti kita bakal ngedepanin pride kita. Soalnya kita yang ditindas duluan. Kita nggak mulai semuanya, kita nggak mulai semua kejian kalian tuh semuanya, kita nggak ada maksud buat sampai sana. Jadi karena kalian yang mulai, ya harus kalian yang akhirin. Berarti kita nggak bisa, berarti gue nggak bisa kalau soal mengedepankan pride di sini. Kalau misalkan memang nanti ada sesuatu hal peperangan kalian hancur terus-terusan ya kan, terus kalian tetap mengedepankan pride, gue nggak bisa, gue harus cancel dan gue bawa anak-anak gue nggak mau ngedepanin tujuan gue di sini. Dan gue paling anti sama orang yang mengedepankan pride, gue nggak bisa pokoknya. Kondisinya sekarang gini bro Jalo, gue kondisinya di sini kembali lagi ke awal, kondisinya kita kemarin di sini di kota ini kita masih baru, masih merintis semuanya, dan kalian langsung injak segitunya. Presiden gue dilukain, gue pribadi pun sampai kena serangan jantung, saya diculik sama kalian, dan saudara-saudara gue yang lain juga sampai terluka parah. Perkiraan dari Bro Jalo sendiri, apakah kita bisa ikutin terus permainan kalian dengan aksi kalian yang seperti itu? Buat gua itu nggak bakal bisa gue ikutin. Aksinya mah oke-oke aja, tapi tentang penggeledahan nggak bakal gue lakuin. Cuman sekali lagi, orderan yang gue lakukan ini itu ada benefit buat kalian, yaitu armor dengan cuma-cuma. Sekali lagi, armor dengan cuma-cuma bro. Itu armor dengan cuma-cuma. Di luar sana ada yang nawarin gue lebih, Bro Jalo. Ya bayar gak? Tapi lu bayar gak? Gue nggak bayar dan tetap gue tolak. Makanya itu kembali lagi ke yang lo omongin tadi. Kenapa kita sampai bisa nolak permintaan kalian? Itu karena kondisinya kan ada dua posisinya. Entah karena penawaran kalian kurang menarik, atau karena kita belum siap. Kondisinya itu kan berarti. Iya, nah, itu sekarang, sih intinya tuh. Kita ngorder kalian intinya bukan ya kita gimana gitu ya, ngusilin kalian atau gimana. Ya kita pasti support kalian dari belakang. Kayak gitu sih.
Dan menurutku ya Bro Jelol deh, untuk orderan yang kalian berikan ke kita itu nggak masuk akal Bro Jelol. Nggak masuk akal kenapa tuh? Dengan bayaran yang kalian kasih, kita harus mendapatkan dampak yang lebih besar lagi ke depannya. Mungkin kalau misalnya nih, mungkin ya kita bikin case baru dengan tawaran kalian yang lebih menarik ke kami, dengan tawaran yang lebih besar lagi, mungkin kita bisa aja kita ambil. Kondisinya gitu. Emang dampak gangster Sandy Source besar ya? Bro gini bro ya, gini, gue jelasin ke lu. Lu nyuruh kita buat ngusir mereka dari rumahnya, Iya. ngusir mereka dari istananya. Iya. Sekarang gue tanya ke lu, kalau ada kelompok lain yang dibayar Iya. untuk ngusir trickster dari rumah kebanggaan lu itu, Iya. apa lu bakal menerima gitu aja? Ya nggak bakal dong, pasti dong. Walaupun misalnya kondisi lu nggak bisa ngejaga tempat lu, ibaratnya lu selalu kalah di medan perang. Ya gue Apakah lu pasti tinggal mundur. secara cuma pasti mundur? Pasti mundur lah gue kalau emang terlalu kuat. Nah, lu ngomongin tentang dampak juga kan tuh, kalau gangster itu memberikan dampak. Sedangkan kita aja cuma ngeludahin muka mereka, kita sudah dihujani peluru. Mereka itu LK. Ya. Jadi yang gua lebih perjelas lagi di sini itu dengan jangka panjangnya, Bro Jelong. Ya. Ketika gue terima tawaran lu, oke, gue dapat support face dari lu. Tapi apa lu akan berekspektasi dengan ALK yang tidak akan menyerah? Dan mempunyai prinsip kayak lu tadi, lu bakal Pride mundur. ya. 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 Kalau ternyata dia mengedepankan pride dia terus gimana? Apa gua orang ini akan terus ngempur dia sampai mungkin Itu gue balikin ke kalian sama anak LK lagi sih, bukan berarti bukan untuk kembali ke gua gitu. Karena gua kan ngorder kalian jatuhnya. Kondisinya maksudnya kita ambil itu, kita ambil polisinya, dan kan pada intinya di semua bisnis itu yang penting itu adalah kepercayaan kan. Benar, betul. Nah, kondisinya lu Bro Jelol udah percaya sama kita buat ngabisin istilahnya anak LK. Terus akhirnya kita mentingin pokoknya gimana caranya kita ngejaga kepercayaan kalian, kita terus-terusin ngegempur ALK. Nah, pada akhirnya dia mempentingkan pride dia. Berarti kan ujung-ujungnya nggak akan ada habisnya dong. Karena yang pertama dari RRMC sendiri mementingkan kepercayaan dari pihak Trickster, dari ALK sendiri mementingkan dari pride-nya. Ujungnya nggak ada beresnya juga dong. Ya berarti tahu siapa yang di sini waras. Kalau menurut gue sih gitu, simple aja. Oke, kalau emang lu bilang gitu, gue pasti mundur. Gue pasti ke Trickster. Gue bilang orang tersebut udah gue gempur segala macamnya, tapi emang nggak mau mundur. Tapi ya, dengan udah tahu omongan lu yang di awal itu, kalau kita nggak bisa bikin mereka cabut, atau kita menolak tawaran lu tetap akan menghantui Paleto, bro. Ya enggak lah, kagak lah. Kata siapa yang menghantui? Yang kalian menghantui yang itu bilang sendiri. Dari mulut Vigo langsung. Bentar. Lu kayaknya lu salah paham sebetulnya. Sebetulnya itu kita menghantui kalau lu tolak orderannya saja. Tolak orderan, berarti lu salah paham di sini, bro. Oke, tapi yang gue dengar kemarin itu ketika kita nggak bisa usir ALK dari rumahnya, kita yang bakal ditekan gitu. Oke, di sini gue nggak tahu nih, nggak tahu di sini yang salah ngomong itu siapa. Tapi intinya tujuan gue kalau lu confirm, kita nggak ngantuin lu. Kalau lu tolak, kita ngantuin lu. Sekedar itu doang. Kalau lu gagal, kita kecewa, kita nggak bakal menghantui lu. Deh, sampai di situ doang sebetulnya. Nah, tapi kemarin tuh konteksnya dari kalimat yang kalian keluarkan itu tidak seperti itu. Nah, berarti ada salah paham. Enggak. Itu hasilnya secara jelas kok. Seperti ini. Gini Mar, kemarin dicaya secara jelas kok, dinyatakan bahwasanya mau gua gagal atau gua menolak, tetap akan dihantuin. Itu berarti salah. Harus salah omongan. Keluar dari mulut Vigo sendiri. Itu salah omongan. Sebenarnya yang gue tanya satu, kalau lu di sini sebagai ketua, Vigo itu siapa di Trickster? Kenapa? Vigo itu siapa? Vigo dia mengambil peran apa di Trickster? Peran dialog biasanya tuh dia. Pasti lu kasih ilmu dikit lagi kayaknya, Bro Jelol.
Ya, Makanya- ya biasanya emang ya gue ada orang yang gue percayakan selalu berbicara, jadi gue ajarin emang pelan-pelan orang berbicara kayak gitu. Biar berani lah untuk semuanya dia berbicara. Dulu dia nggak berani ngomong, sekarang ya lumayan lah. Setidaknya. Tapi ya pelan-pelan emang mengajarkan orang. Karena cara bicara dia ketika bersama dirimu dan ketika dia di Cayo itu jauh berbeda. Betul. Dari nada dan arogansinya jauh, Bro Yolan. Dan mungkin ini bisa lu tangkep kenapa semua kekacauan ini bisa terjadi ya karena ya yang lu tahu sendiri yang baru kita omongin dengan cara omongan Vigo seperti itu. Berarti harus gue garis lurusin intinya. Kalau ekspektasi kalian gak sesuai dengan fakta, kita yang harus ngegempur kalian untuk kalian harus tunduk. Kalian tetap nggak mau ini ya, nggak mau terima orderan kita ya intinya ya. Bahasa lu seakan-akan akan menang di luar sana, Bro Jono. Nggak, gua Gue bilang nggak nggak suka, menang. gue minta lu tarik dulu kata-kata lu tadi barusan. Jadi gini sih sebetulnya gue tuh selalu memikirkan planning B. Kalau orang tersebut emang gak bisa diajak berbisnis yang gak ada ujungnya, gue bakal tarik orang kata-kata gue. Dan gue bisa kok ngomongan anak lunak gue juga buat gak ngelakuin hal yang kalian pikirin ini. Kayak gitu. Cuman gue takut aja intinya. Pokoknya gue takut sama orang yang ngedepanin pride. Udah itu aja sih kalau gue. Oke, gue tangkap. Mungkin gini Bro Jel. Nanti ketika lu udah kita lepasin, mungkin bisa lu pertimbangkan lagi untuk datang ke Paleto buat Anak-anak gue iya bisa itu. Iya Bisa, buat kalau emang lu nggak mau kekacauan ini terus terjadi dan mungkin bakal ada hasil lain dari obrolan kita nanti. Paham gak Mas Du? Gue nggak tahu sih hasil lainnya kayak gimana. Tapi nanti yang pasti gue nggak bakal berbisnis sama kalian. Soalnya itu memang sudah resiko. Iya. Tapi gini, intinya setelah keluar dari sini, tindakan apapun yang dilakukan oleh Trickster kepada RRMC itu kami anggap sebagai jawaban atas yang kita obrolin di sini, Bro Jono. 10 menit kemudian paling gue bakal ke Paleto nih sama anak-anak. Kalau memang itu akan lakukan, it's okay. Tapi Intinya adalah segala tindakan Trickster setelah ini ke kami itu akan kami anggap sebagai jawaban. Ingat ya, segala tindakan. Karena yang Oke, sangat oke. disayangkan itu, yang gue sayangkan adalah karena adanya miskomunikasi dari kalian sendiri, dari Brojel dan ke Vigo itu yang mengakibatkan hasil akhir seperti ini, hasilnya seperti ini, tindakan kita yang seperti ini. Kalaupun pada awalnya bisa diselaraskan dulu nih opini kalian atau nggak pendapat kalian soal masalah bisnis yang kalian tawarkan ke kami, nggak akan mungkin terjadi seperti ini. Kalau kalimat yang keluar dari mulutnya Vigo tidak seperti itu, tidak akan mungkin terjadi kejadian seperti ini. Dan itu bisa gue pastiin. Sekarang gue udah tahu jawabannya sih sebetulnya. Gue cuma salah order orang aja nih. Sekarang yang mau gue tanya gini Bro Jelo, apakah konsep menghantui kalian itu datang berondong langsung ke orang atau gimana? Enggak sih sebetulnya. Konsep kita nggak kayak gitu. Tapi namanya Oke. tindakan di jalan itu banyak konsep yang bisa dilakuin ya dengan Iya. omongan ya itu menghantui. Banyak lah yang bisa Ya, ya, ya. dilakuin. Nggak harus I see. di satu pikiran lu gitu. Dengan menghantui Oke. siap sama siap nggak bisa kayak gitu. Jalanan Iya, beda iya, gitu. iya. Gue masuk apa yang ngomong lo. Oke. Ya udah. Masih lagi men? udah tinggal gue Yaudah. tunggu kedatangan kalian di Paleto sana. 10 menit ya lu tiba di situ. Ntar. Selamat. Selamat datang di kendaraan. Warlock, Dia you know. Dia minta diantar lagi ke Paleto Iya, buat ngambil motor. anterin. Itu motor Ya udah. terbaik dan terkencang gue itu. Iya. Itu lo gak bakal sanggup itu beli kayak gitu. Ini yang mana Tuh, gue? ini sama Denny.
Gue mau main Sama dia cewek nih. aja, cewek yang cewek. Jangan ya, batu itu jawaban ya. Iya. Bukan berarti ya. Itu jawaban berarti ya. Kalau gua mau sama cowok kan mau gimana sih lo? Thank you.